Dan di kesempatan kali ini iseng-iseng aja saya akan bandingkan antara HP Redmi Note 8 dan Poco M3. Meski peluncurannya jauh berbeda, tapi secara kelas HP ini mungkin masih sekelas ya. Dan kebetulan juga RAM dan internal yang saya pakai di kedua HP ini sama, yaitu di 4/64 GB. Selain dari kesamaan harga, di beberapa spesifikasi mungkin hampir mirip-mirip, dan untuk perbedaannya pun pastinya lumayan banyak. Jika ada perbedaan harga pasti gak jauh-jauh amat, atau untuk lebih jelasnya bisa langsung kalian baca aja di kolom deskripsi. Untuk mengenal lebih jauh dari perbedaan kedua HP ini, mari disimak aja terus untuk videonya. Pertama kita mulai dari segi desain. Untuk di Redmi Note 8 sendiri dilapisi dengan kaca untuk di bodi belakangnya, dan keuntungannya sendiri kita bisa ngaca mungkin kalau di keadaan yang terang. Tapi kekurangannya sendiri ini sangat licin bro, jadi kalian hati-hati aja untuk memegangnya. Dan untuk di Poco M3 sendiri bahan dari bodi belakangnya ini masih plastik, tapi agak unik ya, untuk bahan plastiknya ini dibentuk agak bergerigi seperti kulit jeruk. Jadi untuk sidik jari tangan kita gak mudah menempel di bagian belakang casingnya ini. Berbeda lagi dengan yang bahan kaca seperti di Redmi Note 8, mungkin sidik jari kita bakalan mudah banget untuk menempel di bodi belakangnya ini. Tapi meski sidik jari kita mudah banget menempel di bagian casing belakang Redmi Note 8, ternyata ini masih awet juga ya. Saya sudah memakainya 1 tahunan lebih dan ini masih aman dari baret-baret. Catatan sih, saya juga sering memakai case. Kemudian untuk posisi kamera belakang kedua handphone ini sama, berada di pojok kanan atas. Perbedaannya di Redmi Note 8 ada 4 kamera, kemudian untuk di Poco M3 ada 3. Dan untuk 4 kamera di Redmi Note 8 ini yang tidak ada di Poco M3 adalah wide ya. Meski wide itu tampilannya gak sebagus kamera utama. Posisi fingerprint di Redmi Note 8 berada di belakang, sedangkan untuk di Poco M3 berada di samping menyatu dengan tombol power. Nah mungkin untuk di Redmi Note 8 stylishnya dulu-dulu itu memang seperti ini. Kalau di era-era sekarang kan sudah menyatu dengan tombol power seperti di Poco M3. Kemudian untuk ketebalan kedua handphone ini menurut saya sama. Yang bedanya adalah ukuran layar yang sedikit agak memanjang untuk di Poco M3. Dan untuk di bagian atasnya ada lubang speaker dan jack audio untuk di Poco M3. Sedangkan untuk di Redmi Note 8 hanya IR blaster saja. Dan untuk di bagian bawahnya ada lubang speaker lagi untuk di Poco M3, dan untuk lubang chargernya sama menggunakan USB-C. Kemudian untuk hasil suara yang dihasilkan dari kedua handphone ini, saya sih lebih suka yang stereo ya, yaitu yang Poco M3 menggunakan dual speaker. Meski untuk hasil suara dari Redmi Note 8 gak terlalu jelek-jelek amat ya, ini sih kalau menurut penilaian saya pribadi. Untuk resolusi layar yang diberikan kedua handphone ini sama, yaitu Full HD+. Dan untuk hasilnya yang saya rasakan untuk di Redmi Note 8 agak kalem ya untuk warnanya, dan untuk yang di Poco M3 agak sedikit kontras. Tapi ini kalau menurut penilaian saya. Kemudian untuk versi MIUI dari kedua handphone ini sendiri sudah menggunakan MIUI 12. Meski untuk di Poco M3 baru beli langsung MIUI 12. Untuk yang di Redmi Note 8 ini sudah melakukan update beberapa kali ya, dan kemungkinan besar untuk di Poco M3 bakalan dapat MIUI 13 atau 14 kalau ada ya. Itu sih hanya penilaian abal-abal saja dari saya ya, karena dulu pas beli Redmi Note 8 masih MIUI 10. Nah ngomongin soal MIUI 12 kan sudah menggunakan pusat kontrol yang baru. Jika kalian slide dari sebelah tengah kanan seperti ini di Poco M3 gak muncul untuk pusat kontrolnya, berbeda dengan di Redmi Note 8. Nah jadi untuk di Redmi Note 8 ini mungkin agak sedikit diperhatikan ya untuk tampilan di segi-segi yang kecil-kecil seperti ini. Padahal untuk di Poco M3 kemarin pas beli sudah update langsung ke 12.0.4. Nah munculnya itu harus di slide dari sebelah atas kanannya seperti ini. Apakah karena perbedaan launcher antara Poco M3 dan Redmi Note 8 ini? Kan ini masih Xiaomi. Bisa kalian tinggal tulis aja komentarnya ya.
Kemudian kita lanjut bedakan untuk hasil kameranya dan mode-mode yang terdapat di dalam kameranya. Di sini untuk di mode foto utama sama ya, kedua HP menggunakan AI, dan yang nggak ada mungkin untuk di Poco M3 adalah mode wide untuk di more-nya. Kemudian untuk perbedaan yang cukup agak mencolok bisa kalian cek untuk di mode video. Untuk di Redmi Note 8 ini sudah bisa 4K ya, bisa kalian cek 4K namun masih 30 fps, tapi ini masih ada. Berbeda untuk yang di Poco M3 ini masih stuck di 1080 pixel 30 fps. Dan jika kalian klik untuk setelan di videonya, untuk di Redmi Note 8 ada stabilizer. Nah, untuk di Poco M3 ini tidak ada. Maka untuk hasil dari kamera videonya seperti ini. Untuk di hasil kamera Redmi Note 8 cukup stabil, tapi untuk warna menangan yang di Poco M3 ya agak tajam gitu. Tapi kalau suka yang kalem-kalem mungkin kalian bisa lihat untuk yang di Redmi Note 8. Untuk di performa game sendiri, kedua handphone ini sudah dibekali Snapdragon 600 series ya. Berbeda sedikit mungkin untuk Redmi Note 8 665, kemudian untuk yang di Poco M3 662, menangan yang di Redmi Note 8 ya kalau segi jumlah. Yang membedakannya sendiri adalah dari fitur game turbonya. Untuk di bagian Poco M3 ini sudah dilengkapi dengan pengubah suara ya. Mungkin ini penting gak penting, kalau di game PUBG itu bisa dibilang penting ya kalau kalian ingin nyamar. Nah, untuk di Redmi Note 8 sendiri ini masih belum tersedia ya. Untuk masalah responsif di kedua HP, di masalah fingerprint, keduanya mungkin sama ya. Agak-agak delay tapi gak delay-delay banget. Mungkin di kelas entry level ini masih wajar. Dan kita coba tes untuk kedua HP ini di aplikasi Realdrama, manakah yang lebih responsif? Apakah yang Poco M3 atau yang Redmi Note 8? Jadi menurut kalian responsif yang mana nih di aplikasi Realdrama? Apakah yang M3? Apakah yang Redmi Note 8? Dan untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan, dan ini menurut saya pribadi ya, untuk dari segi kamera mungkin Redmi Note 8 cukup menang banyak karena mempunyai wide dan stabilisasi. Meski di kamera Poco M3 gak terlalu jelek karena dia juga mempunyai kamera utama 48 megapiksel. Tapi mungkin dari segi yang kekumplitan, Redmi Note 8 cukup menang banyak untuk di segi kamera. Nah, untuk di bagian desain mungkin Poco M3 ini lebih elegan dan lebih kekinian, dan jika kalian anak muda mungkin lebih suka yang fresh seperti Poco M3 ini. Oke, dan mungkin untuk di bagian yang lainnya masih sama, dan bisa saya sampaikan sekali lagi, ini hanya menurut saya pribadi ya. Oke, like bila suka dengan videonya dan dislike bila kalian tidak suka dengan videonya. Subscribe, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikahlah dan bahagia. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.